Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1 hingga ke-7 yang berbunyi demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak-Nya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Mari kita di hadapan Allah Tritunggal yang kudus. Kita datang dan kita membawa segala beban pergumulan kita dan dosa-dosa kita di hadapan pintu kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini ketika kami mendengar undangan dari Tuhan. Undangan untuk datang ke dalam ibadah ini. Untuk menikmati satu persekutuan dengan Allah yang kudus dan menikmati persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Kami menyadari bahwa di balik langkah kami untuk datang ke gereja ini, kami menyadari di dalam hati kami tersimpan berbagai-bagai dosa. Berbagai dosa yang mungkin tidak orang lain itu ketahui, tetapi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Kami datang juga dengan luka-luka kami, dan pergumulan kami, tetapi kerap kali kami berupaya untuk menutupinya dan menganggapnya tidak ada. Karena kami ingin datang di hadapan Tuhan dan kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi terselip berbagai tangisan, air mata kami, dan kami tidak berani untuk mengakuinya. Pada saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu.
Dan juga tidak ada motivasi kami yang tidak terlihat oleh-Mu, pikiran kami, perasaan kami, sikap kami, perkataan kami, dan perbuatan kami yang menyimpang, yang tidak terbuka bagi-Mu. Dan kami datang dengan segala kesadaran kami akan dosa-dosa kami. Dan di dalam kesadaran kami akan dosa-dosa kami menyadari akan undangan kasih karunia Allah yang begitu besar bagi kami yang berdosa. Kami mengucap syukur karena di atas kayu salib darah Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Dan juga kami mengucap syukur karena bilur-bilur Kristus telah membebat luka-luka kami. Biarlah dosa-dosa kami boleh diampuni oleh darah Yesus dan luka-luka kami boleh dipulihkan oleh bilur-bilur dari Yesus Kristus. Dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh memasuki ibadah kami dengan ucapan syukur kami, dengan pujian kami, karena karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Kami datang dengan pengakuan kami, dan kami datang dengan penerimaan kami atas kasih karunia-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kasih Tuhan sungguh mulia, tak bersyarat, tulus dan sempurna. Pengorbanannya di Kalvari diberikan kepada setiap kita yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Mari kita tinggikan Tuhan Yesus di atas segala pujian. Kita naikkan sujud dan terima kasih hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pujian ini akan dinyanyikan oleh singer dahulu. Kepada setiap kita boleh mengambil saat bersujud dan berterima kasih atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita pujikan bersama-sama dari awal. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus,
Yesus ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Salibmu Tuhan, kemenanganku. Bilurmu kesembuhanku. Salibmu Tuhan, salibmu kemenanganku. Bilurmu kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, kami tinggikan Engkau selama-lamanya. Sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapak Ibu, sungguh kasih setia Tuhan tiada terukur. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Mari dengan hati bersyukur kita mau memuji dan bersorak bagi Dia, sebab anugerahnya besar dan ajaib perbuatannya. Dengan sukacita mari kita bangkit berdiri, kita bersama naikkan pujian tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Besi setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hati kami mau bersyukur, kami mau memuji, dan kami mau bersorak untuk-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Mari bersama-sama, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Begitu panjang dan lebar, melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Sungguh pujian yang indah yang menguatkan setiap kita bahwa kaki kita boleh berpijak pada Tuhan Yesus dan biar Tuhanlah yang boleh mengangkat kita lebih tinggi lagi. Amin Bapak Ibu. Hidup ini tak pernah lepas dari persoalan dan tantangan. Begitu banyak hal yang tidak kita pahami dan sering kita bertanya, mengapa Tuhan hal itu harus terjadi pada kami? Namun bersyukur kita memiliki Allah yang begitu setia dan mengasihi kita. Dan tak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita sendirian. Dia Allah yang mengerti batas kekuatan kita. Dia selalu peduli kepada setiap kita. Biarkanlah tangan Tuhan menggenggam kuat tangan kita sewaktu kita berjalan, melangkah melewati setiap musim kehidupan kita. Percayalah, Allah mengerti yang terbaik bagi setiap kita. Menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya Pendeta Yohanes Budi. Bersama kita akan naikkan pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu, banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti, tapi Dia peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada suatu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita bangkit berdiri, katakan Allah mengerti, Allah peduli. Dia peduli kepada setiap kita. Tangan-tangan yang terangkat tak pernah diindahkannya. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala
sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Di hadapan Allah yang mengerti dan peduli ini, kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami melalui berita kebenaran firman Tuhan ini. Siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dan boleh mengaplikasikan kebenaran firman ini di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan sendiri bekerja dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat pagi semuanya. Kabar di hari ini bagaimana? Baik atau kurang baik? Luar biasa. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Ada yang kabarnya tidak baik? Ada? Ada yang mungkin hari ini merasa tidak luar biasa, ada tadi yang luar biasa, tetapi mungkin ada yang tidak merasa luar biasa hari ini atau merasa hari ini biasa-biasa saja. Ya, baik kita dalam kondisi yang luar biasa, biasa-biasa saja, atau luar biasa di dalam pengertian kita menjalani banyak sekali pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar pada hari ini tentang Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Terkait dengan topik ini, saya mengajak kita membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Ibrani yang keempat, ayat yang ke-15, yang berbunyi demikian. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita. Ia telah dicobai dalam segala hal. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Saudara, seperti kabar yang tadi saya tanyakan, ada yang kabarnya baik, ada yang biasa-biasa saja, dan belum ada yang mengaku begitu ya, bahwa kondisinya itu sedang tidak baik. Karena kita biasanya memang secara sosial kita akan mencoba untuk memperlihatkan bahwa diri kita itu baik-baik saja, semuanya ada dalam kondisi yang baik. Tapi kita menyadari bahwa hidup ini itu kan ada roda perputaran kehidupan di dalam pengertian bahwa kehidupan itu tidak stabil. Tidak ada jaminan sedikit pun bahwa segala sesuatu yang sekarang itu baik tidak akan bisa berubah dan semuanya itu akan tetap stabil seperti itu. Hidup itu ada, kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam Mazmur khususnya begitu ya, selalu ada pujian dan ada ratapan. Ada nyanyian dan ada tangisan. Dan baik nyanyian, pujian ataupun ratapan, kedua-duanya adalah realitas iman. Jadi realitas iman itu tidak selalu memuji-muji Tuhan, tetapi realitas iman itu terkadang dipenuhi dengan berbagai keterkiliran dan muncul berbagai-bagai pertanyaan. Seperti pertanyaan pemazmur yang kadang-kadang itu bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku itu berseru tetapi engkau itu tidak mendengar. Tuhan, mengapa engkau itu memalingkan wajahmu daripadaku? Mengapa engkau itu tidak memberi telinga kepada teriakanku? Dan bahkan ada satu mazmur yang terkenal yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Dan mazmur itu berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan itu merupakan suatu realitas iman yang tidak dihapus di dalam kitab suci kita. Itu merupakan suatu realitas iman yang merupakan bagian dari iman Kristen kita. Ada saatnya hidup kita itu ada di lembah. Ada saatnya pekerjaan kita itu sukses, karir kita itu mulus dan kita itu melejit. Tapi ada saatnya kita itu merangkak, karir kita itu hancur, perusahaan kita itu hancur, kita itu kehilangan pekerjaan. Bisnis kita itu terasa sepi dan tidak sukses.
Tidak selalu keluarga itu adalah dalam kondisi yang berbahagia. Kadang-kadang keluarga itu beruantem dan suang yang beruantemnya kita sampai bingung kondisinya. Dan kita merasa apa sudah kita akhiri saja pernikahan ini. Terkadang kita bisa ada di dalam situasi-situasi yang seperti itu. Jadi sebelum kita melanjutkan perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita bertanya di dalam diri sendiri gitu ya, dan saya akan membantu saudara untuk melihat ini. Apakah kita itu pernah mengalami yang namanya krisis? Adakah kehidupan kita yang tidak pernah mengalami krisis? Kita mungkin berkata bahwa anak-anak yang kecil, anak-anak yang kemudian bertumbuh dalam keluarga yang baik, dalam keluarga yang berkecukupan, semuanya stabil, dia tidak memiliki krisis. Tetapi tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap tahap perkembangan begitu ya, itu menghasilkan krisis. Setiap tahap perkembangan dari anak-anak itu menghasilkan krisis. Ketika anak-anak dari kecil beranjak menjadi remaja, di dalam masa perubahan itu dia mulai mengalami krisis. Ketika anak pertama kali masuk ke dalam sekolah, dia mulai mengalami krisis. Walaupun itu merupakan krisis ringan. Tapi kita juga perlu melihat bahwa tidak semua orang itu terlepas dari krisis. Dan pada masanya seorang anak yang terlindungi dengan aman juga harus berhadapan dengan yang namanya krisis. Pernahkah kita mengalami krisis atau kita mungkin sekarang sudah sedang mengalami krisis? Dunia sekarang ini sedang dalam krisis di mana ekonomi dan politik itu bergolak luar biasa di semua negara ya, termasuk di Indonesia itu juga terkena dampaknya. Dan karena kita tinggal di Indonesia, mungkin kita juga mulai merasakan dampaknya. Seperti yang lalu, karena krisis di dalam masalah kepemimpinan dan sebagainya, kita melihat adanya demo besar-besaran. Dan demo besar-besaran itu mungkin mengingatkan kita akan peristiwa tahun 98 dan kita ngeri menghadapi semuanya itu. Itu adalah satu krisis. Tetapi bukan hanya krisis itu, krisis ekonomi global itu juga sedang terjadi. Dan mungkin kita bisa melihat bahwa dalam 3 tahun ini perusahaan kita itu bukannya untung tapi buntung. Begitu terus pendapatan kita itu semakin hari semakin berkurang. Ya. Ketika berbicara tentang khotbah ini, ketika mempersiapkan, saya itu teringat begitu ya, muncul dengan pengalaman saya bertemu dengan jemaat di berbagai tempat begitu. Kemudian saya mulai terbayang begitu pergumulan dari beberapa orang. Saya mengingat akan seorang ayah yang kehilangan pekerjaan, terkena PHK dan bertahun-tahun ia tidak mendapatkan pekerjaan kembali. Dia berusaha untuk berjualan ini dan berjualan itu, dan itu merupakan sesuatu upaya yang begitu berat dijalaninya. Yang semula semuanya itu baik, kondisi baik, rumah baik, anak-anak sekolah di sekolah internasional. Tiba-tiba semua kondisi itu berubah sehingga dia menerima pelayanan diakonia dari gereja dan dia terus berharap kepada Tuhan, tetapi bertahun-tahun kondisi itu tidak berubah. Saya juga teringat akan seorang ibu yang anaknya itu meninggal pada usia 19 tahun, anak yang diharapkan, anak yang potensial, anak yang paling besar. Dan kemudian dia merasakan adanya satu penyesalan yang luar biasa di tengah-tengah kesibukannya, sehingga anak itu meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga teringat akan seorang anak muda yang tidak berkekurangan apapun, semuanya itu cukup, bahkan dia bisa hidup dengan tenang, itu semuanya cukup. Tetapi ada sesuatu yang terus menjadi beban di dalam kehidupannya, beban di dalam jiwanya. Dia harus berhadapan dengan rasa sepi, dia harus berhadapan dengan kegelisahan, dengan situasi yang depresi, dan seakan-akan kehidupan itu tidak memiliki arti apa-apa. Saya juga teringat akan orang tua ya, yang anaknya itu sudah tersebar keluar dari rumah dan dia tinggal sendirian, dia dalam kondisi yang sakit dan dia berada di rumah sakit sendiri seorang diri, dan dia berdoa, dia memohon supaya Tuhan itu memberikan penghiburan kepadanya. Saudara,
Berbicara tentang tema ini terkadang membuat saya menjadi muram dan seakan-akan saya juga bertanya begitu ya, apakah Tuhan itu berkenan untuk menyertai umatnya? Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian merasa hidup itu terasa gelap, bingung, tidak tahu harus melangkah kemana, merasa putus asa dan hampir menyerah? Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami masa-masa yang seperti itu? Ada yang pernah? Atau tidak pernah? Hidup ini mulus semua, seperti penginjil Nesin begini ya? Enggak ya? Penginjil Nesin penuh air mata atau mulus semua? Kadang mulus, kadang penuh air mata gitu ya. Pujian dan ratapan itu merupakan satu bagian dari kehidupan ya. Kita bisa melihat bahwa inilah kehidupan kita. Saudara, saya itu pernah kena serangan jantung ya. Saya pernah kena serangan jantung, malam saya pergi ke UGD dan saat itu saya pikir ya paling besok pulang begitu. Ternyata tidak, Saudara. Saya terdeteksi serangan jantung dan harus dipasang ring. Dan harus dipasang ring itu langsung 3 Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan waktu ketemu dengan dokter itu bertanya, "Bapak pekerjaannya apa?" "Pendeta," gitu. Terus dia bilang, pendeta kan pekerjaan yang paling tenang Pak, paling aman, paling damai, tidak berurusan dengan dunia ini. Ini pekerjaan yang paling tenang. Tapi kok hasil hypertiroid saya itu naik berlipat-lipat sampai mengerikan dan saya mengalami serangan jantung. Dia ngomong, "Pak, jangan stres." Jadi dokter memberikan nasihat kepada pendeta, jangan stres begitu ya. Oh, mungkin pekerjaan pendeta, hamba Tuhan tidak stres. Oh enggak, Bapak Ibu sekalian, saya teringat satu masa di mana saya pernah dalam kondisi yang secara mental itu terkapar. Seorang hamba Tuhan adalah seorang seperti prajurit Kristus begitu ya, dan di dalam pertempuran itu saya membayangkan diri saya sebagai seorang samurai yang terluka parah di dalam peperangan rohani. Saya terkapar, saya lelah, saya sendirian, saya terjerembab di pasir. Dan saat itu saya mengambil waktu gitu ya. Saya mengambil waktu untuk meminta Tuhan itu hadir dan menguatkan saya. Dan saya menangis di satu biara itu. Saya memohon supaya Tuhan itu memberikan kekuatan kepada saya, menuntun saya kemana saya akan melangkah. Akankah saya itu masuk lagi ke ladang pelayanan? Saudara, pernahkah kita itu berada di titik di mana air mata kita itu tidak bisa lagi ditahan, dan ternyata air mata kita itu keluar, kita tanpa bisa menahannya, kita itu menangis, mungkin di tempat yang tertutup. Dan kita mulai menaikkan doa-doa kita, tetapi doa itu terasa kosong, tidak ada jawabannya. Suatu saat saya bertemu dengan jemaat dan dia menceritakan kisahnya, dan kisahnya itu berat tentang berbagai hal, dan kemudian saya berkata kepada jemaat itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kita dalam satu situasi yang seperti ini kita hanya bisa berdoa. Dan kemudian dia nyengir, "Oh iya Pak, gitu. Terima kasih untuk doanya," gitu. Dengan kata lain seakan-akan doa itu yang kamu andalkan. Apakah doa itu memberikan jawaban? Terus kemudian saya juga pernah mendengar ketika saya berkata kami akan dukung di dalam doa. Tuhan itu beserta, Tuhan itu memimpin. Dia bilang, "Pak, Bapak ngomong begitu gampang karena Bapak tidak ada di dalam satu posisi seperti saya. Tetapi jikalau Bapak itu ada di dalam posisi seperti saya, apakah kita itu bisa berharap bahwa Tuhan itu menyertai, Tuhan itu memimpin?" Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi kita di dalam kehidupan yang tidak stabil dan tidak terhindar dari krisis, pada hari ini kita akan belajar bahwa Allah itu mengerti dan Allah itu peduli. Kita akan melihat bahwa Allah Bapa adalah Raja yang hadir di tengah penderitaan umatnya. Kemudian kita akan melihat Yesus sebagai imam besar yang mengerti kelemahan kita. Dan kita akan belajar tentang Roh Kudus sang penghibur yang mendampingi kita di dalam doa-doa kita yang tidak mampu lagi kita ucapkan karena penderitaan batin kita. Allah Bapa adalah Allah yang peduli. Dia adalah Raja yang hadir di tengah penderitaan umatnya. Satu gambaran yang dipakai untuk menggambarkan karakter Allah di sini adalah dia itu raja. Raja yang seperti apa? Raja yang duduk di atas tata yang maha tinggi dan maha kudus. Tetapi sang raja yang duduk di atas tata yang maha tinggi dan maha kudus itu,
Adalah sang raja yang bukan ongkang-ongkang kaki, yang menikmati kekayaan, kesuksesan, kelimpahan, memiliki otoritas penuh atas negaranya dan tidak peduli terhadap rakyatnya. Tetapi Tuhan adalah raja yang sekalipun dia itu duduk di tahta yang maha tinggi dan maha kudus, tetapi dia adalah Tuhan, dia adalah raja yang hadir di tengah-tengah penderitaan umatnya, yang rembuk redam. Yesaya 57 ayat 15 itu berbunyi demikian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, aku bersemayam di tempat tinggi dan kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang rembuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati yang rembuk redam. Jikalau hati saudara saat ini rembuk redam, ingatlah sang raja yang duduk di atas tahta yang maha tinggi dan kudus adalah sang raja yang menemui Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di mana? Di dalam hati yang rembuk redam itu. Dia Allah yang mengerti, dia Allah yang peduli. Dia akan menghidupkan semangat kita. Dia akan menghidupkan semangat kita yang remuk redam. Dan kita perlu menyadari dan kita perlu belajar untuk percaya bahwa di balik realita kehidupan yang tidak stabil dan tidak terlepas dari krisis ini, ada Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mengingat kisah di dalam Perjanjian Lama tentang kisah Yusuf. Yusuf yang terlahir di tengah-tengah persaingan dengan saudara-saudaranya karena persaingan antara dua istri dari ayahnya. Dan kita melihat bahwa di tengah-tengah persaingan seperti itu Yusuf lahir menjadi seorang saudara yang dibenci oleh saudara-saudaranya yang lebih tua. Dan iri hati, kebencian dari saudara-saudaranya itu sendiri sudah merupakan sesuatu yang melukai. Dan bukan hanya itu, saudaranya mencoba untuk membunuhnya, tetapi tidak jadi membunuh, tetapi menjualnya. Dia harus terlepas dari orang tuanya, dia terlepas dari situasi yang nyaman, dari situasi yang dimanjakan, dari situasi yang seakan-akan itu penuh dengan pengharapan karena anak seorang kaya, sekarang menjadi seorang budak yang terjual, diseret di padang pasir. Begitu jauh dan mencapai satu tempat dan tidak mengerti nasibnya. Ketika harapan sudah mulai terlihat di rumah putri Potifar, di rumah Potifar ternyata dia difitnah dan kemudian dia harus masuk ke dalam penjara dan harapan itu seakan-akan sirna kembali. Tapi kita melihat bahwa di balik segala sesuatu yang nampak tidak baik dalam kehidupan Yusuf, ada rencana Tuhan yang indah di sana. Sebagaimana yang dikemukakan Yusuf pada bagian akhir kepada saudara-saudaranya. Kamu merencanakan hal yang buruk terhadap aku. Tetapi melalui semuanya Tuhan itu memiliki rencana yang indah. Roma 8 ayat 28 itu mengajarkan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah itu mengerti, Allah itu peduli. Allah tidak berjanji menghindarkan kita dari segala krisis, dari lembah kehidupan. Tetapi Ia berjanji untuk menyertai kita. Dia berjanji dan Dia itu turut bekerja melalui berbagai hal yang mungkin menurut kita itu buruk. Tetapi Dia ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan karenanya kita dipanggil untuk belajar percaya bahwa di balik air mata kita ada maksud Allah yang indah. Sekalipun mungkin sulit bagi kita untuk melihatnya. Tetapi biarlah kita belajar membuka hati kita yang remuk redam menjadi tempat untuk bertemu dengan Raja yang bersemayam di atas tahta itu. Dan ketika kita mengizinkan remuk redam kita, maka mengizinkan remuk redam kita sebagai tempat untuk bertemu dengannya,
Mari kita belajar untuk percaya. Belajar percaya atas pemeliharaannya, atas rencana indahnya, atas pengharapan yang diberikan kepada kita, atas satu kesadaran bahwa sekalipun sesuatu itu berada di luar kontrol kita, tetapi itu tidak berada di luar kontrol dan kendali tangan Allah. Saudara, saya menyadari Roma 8:28 itu merupakan sesuatu ayat yang penting dan memberikan penghiburan ketika kita menghadapi berbagai krisis. Itu pada waktu saya berusia remaja. Saya menyadarinya melalui membaca satu buku yang ditulis oleh Joni Eareckson Tada. Siapa itu Joni Eareckson Tada? Dia adalah seorang anak perempuan, anak gadis yang dilahirkan dalam kondisi sehat dan aktif. Dia suka renang, dia suka sport, dia suka berkuda dan sebagainya. Tetapi pada usia 18 tahun dia itu terjun renang ke danau. Dan waktu dia terjun renang ke danau, tanpa dia sadari di situ ada karang ya, yang ada di situ. Dan kemudian dia terbentur tulang belakangnya sehingga lumpuh total. Dari leher sampai ke bawah itu sama sekali tidak bisa bergerak. Seorang anak muda yang sedemikian energik harus mengalami kelumpuhan total. Dan dia mengalami depresi berat, dia ingin bunuh diri. Tetapi dia tidak bisa bunuh diri karena dia itu lumpuh. Dan dia itu ingin mati, dia merasa frustasi, dia menjauh dari Tuhan. Sampai suatu saat di tengah-tengah krisisnya dia bahkan menyadari akan undangan Tuhan untuk lebih mendekat kepadanya. Dan dia mengalami satu pertobatan, dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia mulai ikut terlibat dalam pelayanan. Dan dia bersama-sama dengan Billy Graham itu seringkali mengadakan satu khotbah-khotbah bersama. Dan dia bagiannya itu menghibur orang-orang yang terluka, orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang mengalami hal-hal yang tragis di dalam hidup ini. Tetapi pada saat dia berusia 61 tahun, ternyata dia yang seperti itu terdiagnosa kanker. Tanpa kanker pun dia seringkali merasa aku tidak berdaya untuk hari ini. Karena untuk melakukan segala sesuatu aku itu membutuhkan pertolongan orang lain. Aku sama sekali tidak berdaya. Dan kemudian di tengah-tengah kankernya kondisi menjadi semakin buruk. Tetapi ini yang dikatakan oleh Joni Eareckson Tada ketika dia berbicara di dalam satu momen gitu ya, untuk dia khotbah, untuk dia sharing. Dan dia berkata seperti ini. The weaker I am, semakin aku itu lemah. The harder I must lean on God's grace. Maka aku itu semakin perlu bergantung kepada anugerah Tuhan. Perlu belajar untuk bergantung kepada anugerah Tuhan. The harder I lean on Him. Semakin aku itu bergantung kepadanya, kepada anugerahnya. The stronger I discover Him to be. Semakin kuat aku itu menemukan dia, semakin dalam aku itu menemukan relasi dengan Tuhan itu sendiri. And the bolder my testimony to His grace, dan semakin berani aku itu menjadi saksi atas anugerahnya. Dan Joni Eareckson Tada itu di dalam buku itu mengulas tentang Allah itu memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kita bukan hanya memiliki Raja yang agung, yang hadir bersama-sama penderitaan umatnya, tetapi kita juga memiliki Yesus. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Dia adalah Sang Imam Besar yang mengerti kelemahan kita. Saudara mungkin bertanya-tanya, apaan sih itu ya imam besar gitu ya. Jadi imam besar adalah imam tertinggi begitu ya di dalam agama Yahudi, di dalam sistem agama Yudaisme. Dan imam itu perannya apa? Imam itu perannya adalah penghubung antara Allah dan manusia, ya, perantara, penghubung. Ketika kita beribadah kepada Allah, umat Israel pada waktu itu, mereka itu datang kepada imam, dan kemudian imam itu yang memperantarai pengampunan dosa, menyembelih anak domba untuk pengorbanan dosa. Sebentar kita juga akan masuk ke dalam perjamuan kudus, di mana kita menghayati
kurban yang dilakukan oleh Yesus Kristus, di mana tubuh dan darahnya itu diberikan untuk pengampunan dosa kita. Nah, para imam itu perannya seperti itu, penghubung. Ya. Jadi perantara antara manusia dengan Tuhan, antara yang hidup secara alami ini dengan realitas surgawi, dan dia itu yang memperantarai. Ya, nah peran sekarang, kalau kita kontekstualisasikan dalam zaman kita sekarang, itu adalah peran seperti seorang hamba Tuhan, seperti seorang pendeta yang memperantarai, yang ikut mendoakan, yang menyelenggarakan ibadah, yang memberikan sakramen, ya. Dan saudara, jikalau saudara ketemu dengan seorang pendeta begitu ya, dan pendeta itu tidak pernah susah hidupnya, pendeta itu tidak mengerti penderitaan, pendeta itu selalu baik-baik saja, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil, dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah bergumul dengan dosa, dia tidak pernah merasa frustasi, dia pokoknya positif terus begitu. Sehingga ketika saudara datang dengan air mata saudara, dia akan berkata, jangan menangis gitu. Tuhan itu baik gitu. Wong kamu tahu Tuhan baik kok kamu menangis. Apalagi di dalam budaya Asia mungkin ya. Laki-laki itu gak boleh menangis. Laki-laki itu harus kuat, harus strong. Jangan pernah kamu itu menangis. Karena menangis itu menunjukkan adanya kelemahan gitu. Dan kalau kita bertemu dengan hamba Tuhan yang seperti ini, hamba Tuhan seperti ini akan selalu menempatkan dirinya itu di atas. Dia berkata, kamu di dalam mendidik anak itu salah gitu. Kalau kita datang ke sana, kamu salahnya begini, salahnya begitu, salahnya begini, salahnya begitu, begitu. Kalau kita bercerita tentang kondisi keluarga kita, pernikahan kita yang ada masalah, dia akan berkata, kamu itu memang cara menikahnya itu salah. Menikah itu seharusnya begini, seharusnya begitu, seharusnya begini, seharusnya begitu. Ketika kita berduka, dia akan berkata, jangan berduka lama-lama, jangan nangis ya. Kita itu sudah percaya Yesus Kristus adalah orang yang sudah meninggal, ini adalah orang yang sudah masuk ke dalam suasana yang lebih baik. Jadi jangan ada air mata, jangan menangis, jangan merasa kehilangan di dalam semuanya ini. Kira-kira saudara akan membuka hati kepada pendeta yang seperti itu, menceritakan problem saudara atau enggak? Enggak. Yang saudara ceritakan yang apa? Yang baik-baik saja. Waktu saudara sukses, waktu saudara diberkati, waktu saudara berada dalam kondisi yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah air mata saudara tidak akan datang kepada perantara yang seperti ini, imam yang seperti ini. Tetapi Yesus Kristus bukanlah imam yang seperti itu. Ibrani 4 ayat yang ke-15 ini menjelaskan kepada kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Dia mengerti tetesan air mata kita. Allah mengerti, Allah itu peduli. Yesus itu tahu kepedihan dunia ini. Dia bukan hanya tinggal di tahta surga yang mulia, tetapi dia lahir di Bethlehem, dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan dia mati di atas kayu salib. Dia masuk ke dalam realitas penderitaan dunia, dan di atas kayu salib dia berdoa seperti pemazmur yang menaikkan doa ratapan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika kita menangis, Yesus itu berkata, jangan cengeng. Tetapi Yesus berkata, aku mengerti air matamu. Aku peduli air matamu. Aku menangis bersamamu. Dan dialah imam besar agung kita yang bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dan dia berdoa untuk kita. Dan dia adalah imam besar agung yang mengerti penderitaan kita, mengerti dosa-dosa kita. Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang mengerti. Saudara, kita sebagai kumpulan umat Allah, bukan hanya di dalam perjanjian baru, bukan hanya hamba Tuhan, pendeta yang disebut sebagai imam. Tetapi semua umat percaya itu disebut sebagai imam. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita memiliki peran untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah realitas dunia ini, peran untuk memperdamaikan orang-orang di sekeliling kita itu dengan Allah.
Kita memiliki peran yang seperti itu. Dan kita sebagai orang percaya dipanggil menjadi satu komunitas, menjadi satu gereja. Dan sebagai gereja kita dipanggil untuk menyediakan ruang yang aman bagi orang-orang, bagi anggota gereja kita untuk membawa luka-lukanya, membawa air matanya. Bukan kemudian menekan air mata, bukan kemudian menganggap remeh penderitaan umat, tetapi kita mendampingi mereka yang menangis. Kita perlu belajar untuk mendengarkan tanpa menghakimi, mendengarkan sambil mengerti kondisi yang sesungguhnya yang dialami. Dan kita ikut peduli, ikut menangis bersama mereka yang menangis. Sebelum kita melanjutkan lebih lanjut, sebagai satu gereja, mungkin kita mengenal orang-orang yang saat ini membutuhkan hati dan telinga kita untuk mendengar. Adakah orang-orang yang seperti itu? Catat di dalam hati, saudara. Bawa di dalam doa, saudara. Mungkin itu teman pelayanan kita, tetapi bisa mungkin itu adalah orang di dalam keluarga kita, anak kita mungkin, yang membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan pendampingan kita di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Saudara, setelah kita melihat bahwa Allah Bapa adalah Raja yang hadir bersama-sama penderitaan umatnya. Yesus Kristus sebagai imam besar yang mengerti tetesan air mata kita. Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita sebagai penghibur. Dia adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang hadir dan menghibur, mendampingi kita di saat kita berdoa. Saudara, di tengah-tengah kondisi yang hancur, di tengah-tengah kepanikan, terkadang kita itu tidak bisa berdoa. Di tengah-tengah situasi yang tenang, di dalam ibadah, kita bisa berdoa, menata kata-kata kita dengan baik di dalam doa. Tetapi ketika kita sedih, terkadang kita tidak mampu untuk berdoa. Yang ada hanyalah tetesan air mata, raungan, jeritan jiwa yang tidak mampu untuk terkatakan. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini, Roh Kudus itu menolong kita untuk berdoa. Roh Kudus itu mengubah tangisan kita menjadi doa. Sensasi-sensasi tubuh kita karena duka, karena depresi, karena cemas, itu akan mempengaruhi sensasi-sensasi tubuh kita. Hormon kita itu akan terpengaruh, saraf kita itu akan terpengaruh, jiwa kita itu akan terpengaruh. Tetapi dengan kehadiran Roh Kudus maka air mata, pergumulan yang tidak terucapkan, sensasi-sensasi tubuh kita yang tertekan, itu diubah menjadi satu doa yang terbuka kepada Allah tanpa kata-kata. Sehingga kita berdoa itu tidak selalu harus dengan kata-kata. Tetapi dengan kita hadir di hadapan Allah dan terbuka di hadapan Allah dengan kondisi kita yang real, yang sesungguhnya. Itu adalah doa yang sesungguhnya. Dan Roh Kudus itu akan berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Roma 8 ayat 26 itu mengajarkan kepada kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Allah itu mengerti, Allah peduli. Saat mulut kita tidak sanggup untuk berbicara, Roh Kudus itu akan menolong kita untuk berdoa. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita tidak perlu untuk apa? Paksa diri kita itu untuk kuat. Kamu adalah orang Kristen yang sudah dewasa. Orang Kristen yang dewasa tidak mengalami kefrustasian yang seperti itu, tidak mengalami ketakutan yang seperti itu, tidak mengalami duka cita yang seperti itu. Kita tidak perlu memaksa diri kita itu kuat dan kita berkata bahwa aku kuat menghadapi semuanya, aku tidak takut menghadapi semuanya, dan kita tidak berani membuka kerapuhan di dalam diri kita. Kita tidak perlu menekan, menyembunyikan air mata kita.
Karena di balik air mata kita, justru di situ Allah itu bertemu dengan kita. Allah mengerti, Allah peduli. Sebaliknya kita itu perlu membawa luka-luka kita, jeritan hati kita, kegelisahan kita. Saudara, hidup itu bisa dari luar aman, tenang, tetapi gejolak di dalam batin itu bisa berat. Ada orang-orang yang hidupnya itu serba kecukupan, tetapi dia mengalami kegelisahan batin yang luar biasa menekan dan ingin mengakhiri hidupnya. Saudara, tetapi kita perlu datang dan kita perlu menyadari berbagai luka kita, baik itu luka dari luar, luka dari dalam, menjadi satu saat, menjadi satu momen untuk kita itu datang secara jujur kepada Allah. Lepas benteng-benteng pertahanan ego kita yang mengatakan aku kuat. Kita datang dengan jujur kepada Allah. Dan justru di masa seperti itu kita mengalami kehadirannya. Kita berjalan bersamanya. Saudara, apakah makna dari air mata dan hati yang hancur? Air mata dan hati yang hancur adalah tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Di dalam momen khotbah ini saya menggambarkannya sebagai satu altar, satu tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Kita mengingat di dalam perjanjian lama ketika Yakub itu melarikan diri dari rumah karena dikejar oleh Esau yang ingin membunuhnya. Maka Yakub itu terpisah dari papanya, dari mamanya, dari kehidupan yang nyaman, dan sekarang dia mengembara ke satu tempat yang dia tidak tahu masa depannya. Dia yang hidup berkecukupan, sekarang dia itu hidup di dalam sebagai pengelana yang tidak tahu juntrungannya itu akan kemana. Tetapi di Betel ketika dia itu tidur di atas batu, maka malaikat Tuhan itu hadir dan Tuhan itu berjumpa dengan Yakub. Di mana? Di momen yang sangat kritis itu. Dan di momen yang sangat kritis itu dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Yakub itu bangun dan Yakub itu menuangkan minyak yang dimilikinya, minyak yang menjadi bekalnya sebagai satu persembahan di atas batu itu. Saudara, batu altar seperti ini di dalam perjanjian lama seringkali digunakan sebagai tempat untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika Abraham dan juga tokoh-tokoh yang lain berjumpa dengan Tuhan dan mereka akan mendirikan altar, akan memberikan persembahan di situ. Saudara, altar adalah tempat bertemu dengan Tuhan. Di depan kita ini tersedia altar dan tersedia roti dan anggur yang merupakan satu tanda dari tubuh dan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Itu adalah satu altar, satu tempat di mana kita itu bertemu dengan Tuhan. Dan di altar ini Tuhan itu menjumpai kita bukan dengan simbol-simbol emas, dengan simbol-simbol mahkota, simbol-simbol kemuliaan yang seperti itu, tetapi simbol-simbol kemuliaan yang diberikan kepada kita adalah tubuh dan darah Kristus yang hancur untuk kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, air mata dan hati yang hancur adalah tempat untuk berjumpa dengan Tuhan, pintu masuk relasi yang lebih mendalam dengan Allah. Itu sama seperti ketika seorang anak itu terluka dan di dalam momen anak itu terluka, entah itu dia jatuh, entah dia itu berantem sama teman, entah dia itu mengalami bullying, tetapi kemudian ada orang tua yang datang, seorang mama yang datang, yang memeluk anak itu di tengah-tengah air matanya. Dan di momen itu justru sang anak itu bertemu dengan mamanya. Saudara, kita itu bisa bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di dalam momen perjamuan kudus ini, tetapi kita juga bisa bertemu dengan Tuhan di tempat tidur yang basah oleh air mata. Saya teringat seorang jemaat yang kehilangan pekerjaannya dan kehidupannya itu berubah. Kenyamanannya itu berubah, dia sekarang harus berjuang sedemikian keras bertahun-tahun dan melalui perjuangan hidupnya dia melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkannya, Tuhan menyertainya,
Tuhan memelihara keluarganya walaupun standar hidup itu berubah. Tetapi melalui pengalaman ini, orang-orang yang seperti ini berjalan bersama dengan Allah. Ada orang-orang yang mengalami kebangkrutan dan tidak pernah kembali di dalam kondisi yang semula. Tetapi melalui kebangkrutannya dia justru melayani Allah. Dia mulai mengarahkan hatinya, pikirannya itu kepada hal-hal yang bersifat spiritual. Saya teringat akan seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya yang bersedih. Tetapi di dalam kesedihannya, di dalam rasa dukanya, dia tetap melihat ada penyertaan Tuhan yang terus berjalan dan mendampinginya. Imannya tetap berlanjut, hidupnya tetap berlanjut. Saya teringat akan orang-orang yang meneteskan air mata setiap hari. Tetapi di dalam tetesan air matanya setiap hari dia boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, ada seorang ibu yang mungkin merasa kesepian, tetapi di tengah-tengah kesepiannya dia itu berdoa. Dan dia merasakan bahwa dia tidak sendiri, tetapi dia bersama dengan Tuhan yang menyertainya. Saudara-saudari sekalian, kita bisa bertemu dengan Tuhan di tengah-tengah air mata. Kita mungkin memiliki air mata kehilangan. Kita mungkin pernah kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Perasaan duka itu bisa mendalam, ya. Dan perasaan duka itu bukan cuma ketika orang-orang terdekat kita, keluarga kita meninggal. Tetapi kadang-kadang binatang peliharaan kita meninggal, kita itu bisa menangis dan kita itu bisa berduka. Ya, jadi perasaan duka itu adalah satu perasaan kehilangan. Tapi kita bisa juga kehilangan pekerjaan kita, kehilangan profesi kita, kehilangan bisnis kita, kehilangan peran kita. Seperti misalnya kita pensiun, ada satu perasaan kehilangan, dan kehilangan perasaan itu merupakan sesuatu yang menyedihkan bagi kita. Kita juga mungkin bisa meneteskan air mata, kita bisa mengalami kesakitan saat kita sakit. Kita itu mengalami satu rasa yang terkadang kita tidak mampu untuk menahan tetesan air mata kita. Kita bisa meneteskan air mata ketika kita menghadapi kegagalan. Kita gagal. Kita menginginkan sesuatu tetapi kita gagal. Mungkin kita juga bisa mengalami air mata kita saat kita mengalami kesepian, kebingungan, atau bahkan penyesalan. Aku menyesal karena aku melakukan satu kesalahan seperti ini dan dampaknya itu luar biasa buruk bagiku, bagi keluargaku, bagi anak-anakku, dan aku itu menyesal. Kita bisa juga meneteskan air mata karena kita memiliki satu kerinduan. Aku merindukan seseorang, aku merindukan Tuhan. Saudara, apapun air mata yang kita miliki, air mata kita bisa menjadi satu tempat di mana kita itu bertemu dengan Tuhan. Sebagai satu refleksi, kita perlu merenungkan kapan di antara kita terakhir kali datang dengan air mata di hadapan Tuhan. Apakah gereja kita adalah gereja yang menyediakan tempat untuk menyanyi, memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur. Tetapi juga gereja yang menyediakan satu ruang untuk menangis. Karena Allah mengerti dan Allah itu peduli. Saudara, kapan terakhir kali kita meneteskan air mata kita di hadapan Tuhan? Tuhan tahu pergumulan kita. Mari kita buka hati kita kepadanya. Altarnya tidak jauh dari hati kita. Altarnya tidak jauh dari pelupuk mata kita. Altarnya ada di depan kita. Dan di depan kita, kita akan menghayati kasih-Nya, penyertaannya. Bahwa Allah mengerti, Allah peduli. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang diberikan kepada kami. Firman Tuhan yang terasa sudah sering kami dengar. Firman Tuhan yang terkadang kami berkata, aku sudah memahaminya. Atau firman Tuhan yang terkadang terasa jauh bagi kita. Atau mungkin firman Tuhan yang terasa mudah untuk dikatakan, mudah untuk dikhotbahkan. Tetapi jikalau kita ada di tengah-tengah situasi seperti itu, maka kita akan mengalami satu pergumulan yang berat.
Apapun yang kami rasakan akan kebenaran firman yang diberitakan ini, ajarlah kami untuk mengarahkan hati kami kepadamu. Mengarahkan hati kami dan kami boleh belajar percaya bahwa Allah memiliki rencana yang indah. Allah menyediakan satu pengharapan di dalam kehidupan kami. Dan Allah mengerti, Allah peduli tetesan air mata kami. Sebentar kami akan masuk ke dalam satu sakramen perjamuan kudus. Biarlah melalui sakramen perjamuan kudus ini kami sekali lagi membuka hati kami, luka-luka kami, air mata kami, segala keberadaan kami, kecemasan kami, ataupun kondisi kami yang baik-baik saja, tetapi kami menyadari bahwa krisis itu ada di mana-mana. Dan biarlah kami boleh datang dengan membawanya di hadapan-Mu, dan kami memohon, biarlah Tuhan berkenan untuk menyentuh kami, anak-anak-Mu, melalui momen ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebentar kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan di dalam sakramen perjamuan kudus ini kita perlu melakukan berbagai persiapan. Mengapa? Karena perjamuan kudus merupakan sesuatu yang penting. Perjamuan kudus di GKA Elion itu disediakan bagi mereka yang sudah pernah dibaptis dewasa atau dulu pernah dibaptis anak-anak dan sudah disidi. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah dibaptis dan sudah disidi seperti ini, diundang untuk bersama-sama mengikuti perjamuan ini. Perjamuan merupakan sesuatu yang penting karenanya kita perlu mengerti makna perjamuan. Mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Karena ini adalah sakramen yang diperintahkan Tuhan sebagaimana ada di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita menghayati perjamuan kudus ini sebagai satu sakramen? Sakramen merupakan satu tanda di mana tanda-tanda lahiriah ini bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat spiritual, hal-hal yang bersifat rohani. Jadi pada waktu nanti kita menerima roti dan anggur, itu dapat kita sentuh, dapat kita kecap, dapat kita rasa. Itu bukanlah simbol-simbol atau benda-benda lahiriah yang kosong belaka. Melainkan itu adalah simbol-simbol benda-benda yang menuntun kita menghayati realitas hal-hal yang rohani, yang berada di luar jangkauan indera dan pikiran kita melalui materi-materi yang bisa menyentuh indera dan pikiran kita. Tetapi ada satu misteri, ada satu pekerjaan rohani yang besar yang hadir di dalamnya. Oleh karena itu dalam perjamuan ini marilah dengan mulut kita makan roti dan minum anggur. Kita makan roti dan minum anggur. Tetapi di dalam hati kita itu percaya bahwa tubuh dan darahnya diserahkan bagi kita di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Untuk melakukan perjamuan ini perlu ada pemeriksaan diri. Jadi untuk siapa perjamuan ini disediakan? Katekismus Heidelberg tanya jawab nomor 81 itu menjelaskan kepada kita untuk siapa perjamuan ini ditetapkan. Perjamuan ini diberikan bagi mereka yang menyesali dosanya, namun tetap percaya bahwa dosanya telah diampuni oleh Kristus dan bahwa segala kelemahan yang masih tersisa ditutup oleh penderitaan serta kematian Kristus.
Bagi saudara yang menyesali dosanya, saudara diundang untuk masuk ke dalam perjamuan ini. Disediakan bagi mereka yang ingin makin menguatkan iman dan membenahi hidup mereka. Bagi saudara yang ingin menguatkan iman dan membenahi hidup, saudara dipanggil untuk masuk dalam perjamuan ini. Sebaliknya ada peringatan di sini. Sebaliknya bagi orang munafik dan mereka yang tidak bertobat kepada Allah, mereka itu mendatangkan hukuman atas diri mereka dengan makan roti dan minum anggur ini. Marilah kita datang di hadapan Allah dan mempersiapkan hati kita di dalam waktu teduh dengan satu iringan lagu. Membuka doa untuk perjamuan ini.
ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Marilah kita memakannya dengan iman. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, memberikannya kepada murid-muridnya, serta berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita meminumnya dengan iman." Meresponi tubuh dan darah Kristus yang diberikan kepada kita, marilah kita menyanyikan lagu Salibnya, Salibnya bagian dan darah Kristus. Kami bersyukur atas salib Yesus Kristus yang sudah diberikan kepada kami. Melalui salib Yesus Kristus, melalui tubuh Kristus yang terluka, melalui darah Kristus yang dicurahkan, maka dosa-dosa kami diampuni. Dan kami menjalani kehidupan kami yang penuh dengan luka-luka ini tidak berjalan sendiri. Tetapi kami boleh berserta dengan luka-luka dan bilur-bilur Kristus yang masih membekas di dalam tubuh Sang Imam Besar kami yang mengerti penderitaan kami. Dan saat ini kami anak-anak-Mu datang dan kami akan menjalani kehidupan kami di dalam iman bahwa Allah mengerti dan Allah peduli. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan melanjutkan dengan satu doa syafaat. Kita akan berdoa untuk dua hal. Yang pertama untuk kondisi bangsa kita yang sedang ada di dalam berbagai krisisnya. Dan yang kedua kita akan berdoa untuk gereja kita. Khususnya di dalam satu persiapan, di dalam menyambut, merayakan HUT dari GKA Elion Rungkut. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Pada pagi hari ini kami juga membawa doa kami ke hadapan-Mu ya Bapa.
Kami berdoa untuk bangsa kami yang ada di dalam satu kondisi yang tidak baik-baik saja. Di tengah-tengah berbagai pergolakan politik yang terjadi, kami berdoa dan kami memohon. Biarlah belas kasihan dari Tuhan boleh beserta dengan bangsa kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memimpin para pemimpin bangsa kami untuk boleh memiliki hati nurani yang baik, untuk boleh memikirkan bangsa ini dengan baik. Juga kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin bangsa ini untuk boleh mengelola dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dengan baik dan dengan motif-motif yang baik. Dan kami berdoa biarlah Tuhan sedang menyertai kami umat-Mu, kami rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri berbelas kasihan dan Tuhan boleh memelihara kami semua dari segala sesuatu yang jahat. Dan kami berdoa, biarlah juga Tuhan boleh memakai kami sebagai agen-agen perdamaian di tengah-tengah kondisi dunia yang seperti ini. Dan biarlah Tuhan boleh memberikan kepekaan kepada kami gereja-Mu untuk menentukan sikap, untuk juga berpartisipasi dengan carut marut dari bangsa ini. Tolonglah kami untuk boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman. Saat ini kami juga datang dan kami berdoa untuk GKA Elion Rungkut ini. Kami berdoa biarlah penyertaan Tuhan dan juga hikmat Tuhan boleh terus menyertai gereja ini. Sehingga gereja ini boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga kami berdoa untuk tahun demi tahun yang sudah dilalui, biarlah Tuhan boleh terus memberkati. Juga berdoa untuk persiapan HUT yang akan diadakan, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati. Berkati panitia, berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan. Dan biarlah HUT ini bukan hanya menjadi satu acara rutinitas yang setiap tahun dilakukan, tetapi juga boleh menjadi satu momen di mana kami boleh menghayati panggilan Tuhan bagi gereja ini. Dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengarahkan hati kita. Dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tibalah saatnya kepada setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari dengan hati penuh syukur kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebagai respon kita atas firman Tuhan yang telah kita dengar, marilah kita senantiasa berserah dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita hadapi, jangan takut, sebab ada Tuhan Yesus, gunung batu perlindungan bagi setiap kita. Dan percayalah bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita adalah yang terbaik. Bersama kita pujikan gunung batu perlindungan. Perlindunganmu kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu
bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindungan bagi setiap kita. Waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Sandar, 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 ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Perlindungan Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi Yesus perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Benar Tuhan, Kaulah batu gunung perlindungan kami. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan atas kasih setia dan anugerah-Mu yang selalu tercurah melimpah ruah di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu terus mendampingi kami di setiap kami berjalan melalui setiap tantangan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah gunung batu perlindungan kami dan kami dapat bersandar pada lengan-Mu yang kekal. Sebab tangan kuat Tuhan tak pernah melepaskan tangan kami Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau berserah sepenuhnya hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah dan terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan untuk persembahan yang sudah terkumpul ini kiranya Engkau berikan hikmat-Mu kepada para pengurus untuk mengelolanya dengan bijaksana dan hati yang takut akan Engkau. Sehingga persembahan ini boleh menjadi alat untuk mendukung pekerjaan di gereja kami ini Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan pujian doa dan syukur kami ini hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri mari kita naikkan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Budi. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera.
ibadah telah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.